Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Sungguh anugerah yang luar biasa, Engkau memanggil kami untuk beribadah. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah. Berkati dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami sekolah minggu ini. Tuhan, menolong teman-teman kami yang mungkin sedang sakit apapun yang dalam perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, next. Selanjutnya, iya, anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Jadi kalau kita ada di sini bukan karena kita mau, bukan karena kemauan dan kekuatan kita, tapi Tuhan panggil dan Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan memampukan kita untuk datang. Luar biasa ya. Berarti Tuhan bekerja di dalam kita. Loh, Miska mau mengajak anak-anak membaca Mazmur 150 ayat 1. Yang keras yang sudah bisa baca semua ya. Dari alamat ayatnya dulu 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 1. Dalam tempat kudusnya pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, dalam ibadah kita ini kita dipanggil untuk apa? Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Miska mau ngajak kita cek suaranya. Cek suara itu gimana ya? Miska mau bagi jadi 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya Fani ke belakang sampai Losemyati, ini kelompok sebelah kanan ya. Miska mau sebut sebelah kanan. Kemudian Dion sama Seva ke belakang. Ini kelompok 2. Kelompok 3 Matthew, Meme, Michelle, Lose Icang dan sebelah sini kelompok 3. Kelompok 2 nya kurang orang ini. Lose masuk sini. Lose masuk kelompok 2. Ayo. Nah, cek suaranya adalah begini, dengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang penciptaan. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan ciptakan untuk kemuliaan-Nya. Sekarang Miska mau cek suara. Nanti Miska akan minta kelompok 1 buatlah suara kucing. Suara 1. Kelompok 1 suara kucing di mana? Kelompok 2 suara burung. Hah? Itu burungnya kecepit. Ayo, gimana suara burungnya? Cicing cuit. Oke, Lose-nya bantu suaranya. Kelompok 3 suara harimau. Ya, nah lalu nanti kalau Miska bilang suara anak Tuhan, hah? Nih, masa gitu suara anak Tuhan? Suara anak Tuhan harus jawabnya puji Tuhan. Oke, siap ya, lihat tangannya Miska. Kelompok 3. Waduh, singanya belum makan. Ayo yang keempat ya, 1, 2, 3. Kelompok 1. Bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Coba semua berdiri dulu. Berdiri. Ayo suaranya dikeluarkan. Cek suaranya. Tes. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Aduh, cuma bisa ya. Ayo 1, 2, 3. Kelompok 1. Kelompok 3. Semuanya kelompok 3. Iya, perhatikan. Semuanya kelompok 3. Semuanya anak Tuhan. Oh iya, jadi kita mau memuji Tuhan, pakai suara kita untuk memuji Tuhan katanya ya. Oke, kita nyanyikan pujian anak sekolah minggu. Mari sekolah minggu yang kuat. Suaranya dikeluarin ya.
kita mau berdoa minta ampun sama Tuhan. 1 minggu ini pasti kita sudah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tidak ada yang main-main, jalan-jalan, jauh-jauh temannya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lord Mister. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kami mau mengakui semua kesalahan dan dosa kami kepada Tuhan yang kami lakukan melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui saudara-saudara kami, ataupun kepada orang lain. Ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, siapa tadi yang berdoa sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan? Oh ini enggak. Nah, bagi yang berdoa sungguh-sungguh ada janji Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, Daniel 9 ayat 9 Tuhan bilang begini, Tuhan kita penyayang dan pengampun walaupun kita telah memberontak terhadapnya. Anak-anak, Tuhan bilang Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah kita itu pengampun. Tuhan mau mengampuni segala pemberontakan dan kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah diampuni, kita harus apa ya? Kita harus apa ya? Kita baca lagi dari alamat ayatnya. Semua yang sudah bisa baca, lose-lose, orang tua semuanya ikut baca alamat ayatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Iya, anak-anak tunggu loh, Mister mau menunggu yang di belakang. Yang di belakang masih belum siap. Oke, semuanya duduk dulu. Sudah dapat tempat semuanya? Sekarang semuanya berdiri, anak-anak berdiri. Terus Mister mau kita sekarang tadi cek suara, sekarang cek gerakan. Sama Haniel ini ya. Cek gerakan, coba ini apa ini ya? Kalau begini itu tandanya apa? Kalau ini tadi apa? Kalau kayak gini? Kecil. Kalau kayak gini? Kalau kayak gini? Hebat. Ya luar biasa, kan nyangka kalau kalian bisa tebak. Kalau gini? Nah, yang pegelino? Oh, joget. Lagi, ya kita buat gerakannya. Wajahnya buat ekspresi dong. 1, 2, 3. Wah, kalau ini hebat. Goyang. Yang belakang nggak goyang-goyang, malu. Ayo, yang belakang nggak goyang, Mas nggak goyang, losunya nggak goyang. Losu Yohanes nggak goyang loh ya. Nanti kita kelitiki losu Yohanes nggak goyang-goyang. Semua losunya goyang. Ayo, losu Juli nggak goyang. Lagi. Yuk, 1, 2, 3, besar. Hebat. Kita nyanyikan lagunya. Ada lagunya loh ternyata. Oh.
Les Evelyn gak usah pakai mic, Les Kristen juga sekali-sekali pakai mic. Anak-anak yang suaranya keluar dengan gerakannya ya. 1, 2, 3. Besar, bikin besar. Gerakannya oke. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. Ya, mari kita berdoa. Gak apa-apa ya, adanya di depan gak apa-apa. Semua lipat tangan, semuanya berdoa. Kita mau mendoakan persembahan dan doa syafaat kita. Kita kesediaan Yohanes yang kita. Oke, ayo sama-sama kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau baik dan memelihara setiap kami. Engkau memelihara dan memberkati papa mama kami dan keluarga setiap kami. Karena itu Tuhan, persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ujian sekolah ataupun juga ada yang masih belum. Kami berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini supaya dapat diberikan kekuatan dan juga ketekunan di dalam mempersiapkan pelajaran-pelajaran dan juga untuk ujian-ujian sekolah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk lause-lause yang melayani di sekolah minggu ini. Kami berdoa Tuhan di dalam pekerjaan keluarga mereka. Kami juga berdoa menyerahkan lause-lause semua Engkau pakai menjadi berkat dan juga dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih ya Yohanes. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Oke. Nah, happy birthday. Dalam minggu ini ada teman kita yang ulang tahun, ada 4 orang. Ya, siapa aja itu? Stefania, Danielo, Mami, dan Ebenezer. Keempat-empatnya loh, saya panggil Danielo. Hi, this is my boy. Ini boynya Asemis nih. Kelihatan nggak sama kamera ini ya? Nggak kelihatan kamera ya, Lisa ya? Elo nggak kelihatan ya? Kelihatan sih. Oh kelihatan. Ya, oke. Yuk nyanyi yuk. Kita panggil yang 1, 2, 3 lo sejuli. Ke kamar mandi. Kemana kak engkau? Ke kamar mandi. Oh ke kamar mandi. Nyanyi lagi sampai besok ini nanti. Gak apa-apa wes. Yang berdoa berarti lo saya Evelyn aja. Oh, sehingga ke toilet. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di hadapan Tuhan telah berdiri 4 orang teman-teman kami, dan mereka merasakan sukacita karena Tuhan memberikan umur kepada mereka 1 tahun lagi. Mereka bertambah besar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat yang daripada Tuhan, kepada yang daripada Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai hidup mereka senantiasa. Tuhan tolong mereka untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus juga, dan mereka nyatakan juga dengan rajin mereka beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka juga supaya mereka menjadi anak yang baik, yang menyenangkan akan hati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta. Iya, selamat ulang tahun untuk keempat anak-anak hebat. Sekarang kita mau mendengarkan warta. Anak-anak tolong diperhatikan. Minggu depan, minggu depan sekolah minggunya digabung dengan ibadah umum pukul 8. Jadi bukan nggak ada sekolah minggu, sekolah minggunya digabung di ibadah umum pukul 8. Oke, selanjutnya. Ya, 8 pagi ya, bukan 8 malam dong ya. Nah, selanjutnya anak-anak tolong diperhatikan. Bulan depan, boy, kita akan ada bulan anak. Seru ini ya. Bulan anak itu akan dilakukan 3 hari. Nah, keterangan selanjutnya kita lihat video. Yuk, biar dulu, tenang dulu, kita lihat videonya. Shalom anak-anakku semua, serta Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Kami, Komisi Sekolah Minggu, akan menyampaikan informasi penting bagi kita semua. Hadirilah bulan anak Sekolah Minggu GKT Banyuwangi yang akan diadakan pada tanggal 9, 16, dan 23 Juli 2023 pada pukul 9:30 pagi bertempat di GKT Banyuwangi dengan tema The Dream House, mengundang seluruh anak-anak usia balita sampai kelas 1 SMP dan mengundang seluruh anak-anak
usia sekolah minggu di luar GKT Banyuwangi. Berikut adalah pembicara pada bulan anak sekolah minggu GKT Banyuwangi. Terima kasih anak-anakku semua serta Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Komisi Sekolah Minggu GKT Banyuwangi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu tadi pengumumannya. Kita akan adakan apa? Bulan anak. Bulan anak itu dilaksanakan setiap hari Minggu, tanggal 9, tanggal 16, dan tanggal 23. Semua anak-anak sekolah Minggu GKT dari bayi sampai kelas 1 SMP harus datang. Terus ajaklah teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ya. Boleh teman sekolah, boleh teman di rumah, boleh saudara-saudara yang lain. Tapi kasih tahu losenya. Lose, aku ngajak 2 orang temanku. Miles, coba Miles boleh undang temannya siapa saja dari mana saja, tapi kasih tahu Lose, aku bawa 2 temanku. Kenapa harus kasih tahu? Karena Lose mau menyiapkan makanan untuk mereka. Kalau anak-anak nggak lapor, nanti temannya nggak dapat makan. Nah, oke? Jadi undanglah teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang yang terakhir, Lose mau cek firman Tuhan dan ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya, ayo. Hadiahnya 1 untuk kelas kecil, 1 untuk kelas besar. Evelyn lihat ya, siapa yang duluan yang cepat angkat tangan. Belum, tangannya di sini semua. Tadi sudah cek suara, cek gerakan, sekarang cek firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman Tuhan 2 minggu lalu? Evelyn, apa? Michelle, sama ada. Siapa? Davina. 2 minggu yang lalu, yang 2 minggu yang lalu itu yang cerita Lose Miska. Siapa Lose? Davina. 2 minggu yang lalu Lose Miska cerita apa? Yang itu Lose kasih clue. Yang Mas Musa siapa? Michelle. 2 minggu yang lalu. Oke, itu clue yang pertama tapi belum tepat. Yang terakhir, yang kecil. 10 lidah itu minggu lalu. Siapa ya? Ayo tunggu dulu, saya dulu yang lihat ya. Siapa yang masih ingat 2 minggu yang lalu? Lose Miska yang cerita. Nggak jadi dapat hadiah. Kelas besar. Ya, bentar. Ya wes. Kelas besar siapa? Lose? Ulang lagi. Lose Miska hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dapat 2 minggu yang lalu. Iya apa? 10 cerita lah. Yang terakhir yang 10. Ayo. Enggak, salah kok 9. Aduh. Jangan. Oh, salah. Salah. Itu tadi dulu. Salah. Waduh, 2 minggu yang lalu udah lupa. Salah. Stop. Oke, apa? Salah. Jangan apa? Sebentar. Sekarang lose-losenya ayo kita tahu enggak? Lose-losenya apa? Yes, betul. Lose-losenya dapat hadiah.
dua hadiah lagi, kelas kecil sama kelas besar. Pertanyaannya adalah, firman Tuhan minggu lalu apa? Abel ingat apa? Lidah api. Betul sih Kristina. Betul. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Dia ingat berarti ya. Lidah api melambangkan apa? Paling tidak itu lidah apinya ya. Oke, kelas besar. Ayo. Apa ayo? Judulnya. Ayo. Roh Kudus. Terus yang cerita ya. Apa? Oh, Sergio yang bisa jawab benar apa salah? Kalau setengah jajannya lo servis ketolel lo nanti. Setengah lo nanti. Apa? Betul kan? Apa? Roh kebenaran. Hebat. Yang terakhir karena waktunya sudah selesai, coba kelas kecil dan kelas besar. Tebak ini cerita tentang apa? Ya, semestinya mau kasih peragakan cerita. Benda-benda menara, matahari, bulan, dan oke, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di kelas kita yang berbeda-beda. Kelas kecil bisa naik ke atas. Gambar-gambarnya. Oke, sekarang Lusa mau tanya. Oh, les gambar. Oca mau gambar apa hari ini? Gambar Rosemis ke? Ella mau gambar apa hari ini? Bunga. Ella? Pemandangan. Atur mau gambar apa hari ini? Isin Atur nggak tahu gambar apa? Mobil. Kamu gambar apa? Rumah. Abang gambar apa? Rahasia. Bagaimana? Selin gambar apa? Gak tahu. Fani mau gambar apa? Gereja. Mantap. Ini siapa? Siapa Lasa? Zora mau gambar apa? Ya wes. Oh gambar semua ya? Mau ya? Silakan menggambar. Ayo, kasih mana? Kok dosennya lupa bawa kertas ya? Wah, ya ini bukan buat kertas gambar, ini buat cerita. Oh, Ella minta gambar ikan. Bu, maaf ya, ternyata dosennya lupa bawa kertas. Kalau kita nggak punya kertas bisa gambar nggak? Bisa ya. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu kita harus punya bahannya. Mau gambar harus punya kertas gambar, harus punya pensil gambar, pensil warna, begitu kan ya? Tapi tahu tak kalian, ketika Tuhan mau menciptakan dunia ini, Tuhan nggak butuh apa-apa. Nggak ada apa-apa. Hari ini kita mau belajar.
Tuhan itu kalau ciptakan kok nggak butuh apa-apa ya? Gimana Tuhan menciptakannya? Nah, kekuatan, pintar ya. Perhatikan adik-adik. Pada waktu sebelum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah saja. Allah sudah ada. Dari dulu sampai selama-lamanya Allah ada. Dan pada waktu itu Allah mau menciptakan dunia ini. Pertama-tama Dia menciptakan apa itu? Bukan. Allah menciptakan terang. Gimana caranya Dia menciptakan terang? Terangnya nggak ada. Dengan cara? Siapa tahu? Hah? Bukan. Dengan cara apa? Berfirman. Apa maksudnya berfirman? Berfirman maksudnya cuma ngomong. Saya cuma ngomong begini. Jadilah terang. Ting. Tiba-tiba terangnya ada. Wah, ya, dari gelap Allah cuma ngomong, jadilah terang. Itu namanya berfirman. Lalu tiba-tiba terangnya ada. Loh, hebat dah Allah. Hebat, karena Dia Allah. Dia hebat. Dia luar biasa. Nah, setelah ada terang, lalu Allah lihat, wah, ini kok laut semua ya? Gitu kan? Allah sudah menciptakan air semua. Wah, ini harus dipisahkan supaya kelihatan yang kering. Lalu Allah berfirman begini, hendaklah air berkumpul di satu tempat supaya kelihatan yang kering. Nah, akhirnya air itu berkumpul di satu tempat. Akhirnya langsung kumpul. Jadi apa? Lautan, pinter. Jadi lautan. Lalu yang kering jadi apa? Namanya apa? Daratan. Jadi cuma tinggal ngomong. Luar biasa. Hebat ya Allah ya? Hebat. Nah, setelah ada daratan, setelah ada lautan, apalagi ya yang belum ada ya? Pinter. Terus gimana cara Allah menciptakan pohon? Berfirman. Allah berbicara namanya berfirman. Allah berfirman, hendaklah. Dia menciptakan tumbuhan itu dengan berfirman. Allah berkata, hendaklah daratan itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Nah, lihat. Lalu kemudian muncul tiba-tiba. Ting, 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 ting. Pohonnya muncul. Bukan hanya pohon yang muncul, tapi ada bunga, ada Gimana tadi Allah menciptakan dengan? Allah hebat gak? Iya. Allah hebat. Nggak pakai apa-apa, karena memang tidak ada apa-apa. Tapi Allah hebat. Dia bisa berfirman dan Dia menciptakan semua. Nah, habis itu, wah sudah bagus ya. Kira-kira kurang apanya nih? Manusia. Belum, manusia paling belakang. Kurang apa? Hewan. Pintar. Hewan apa yang diciptakan Allah terlebih dahulu? Belum, kucing belum. Nah, lihat. Kan sudah ada air, sudah ada yang di sini. Kalau di air ada apa? Ikan. Jadi Allah berfirman lagi, hendaklah berkeliapan makhluk-makhluk di dalam air dan di udara. Nah, kalau di udara ada apa? Nah, tapi sebelum itu Allah menciptakan ini dulu. Menciptakan bulan dan Bintang. untuk menyinari apa? Malam ya. Terus apalagi? Matahari untuk menyinari siang. Dengan apa? Berfirman. Nah, setelah ini tercipta, akhirnya itu tadi Allah menyuruh berkeliapan itu. Di sini ada binatang-binatangnya, ada ikan, ada burung-burung, ada capung-capung, semuanya ada burung hantu, semuanya itu Allah ciptakan dengan firman. Wah, luar biasa Allah kita ya. Nah, habis itu kurang apa ini? Kurang apa?
hendaklah di darat itu muncul binatang-binatang besar. Nah, apa itu binatang-binatang besar? Nah, iya, ada beruang, ada gajah, ada singa, ada rusa, ada apa lagi? Elang. Mana elangnya? Itu di atas. Oh iya, ini sudah diciptakan dulu tadi waktu burung-burung, tapi elangnya baru kelihatan di sini ya. Ada apa nih? Siapa yang tahu ini apa? Hipo itu bahasa Indonesianya apa? Yo. Pintar. Ada kudanil ya. Kudanil tuh bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Yang benar besar sekali. Dan kudanil ini mulutnya kalau kebuka, kita masuk ya. Kita bisa masuk ke mulutnya. Allah menciptakan banyak hal. Ya, semuanya diciptakan dan terakhir Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Siapa manusia pertama? Siapa tahu? Adam dan Hawa. Tuh, semua sudah diciptakan Allah. Nah, itu Allah menciptakan selama 6 hari. Allah menciptakan selama 6 hari itu tadi. Saya nggak ngasih tahu urutannya ya. Jadi setelah 6 hari Allah melihat semuanya ini sungguh amat baik. Gimana Allah melihat semuanya ini gimana? Ya, coba yang lainnya. Oh, kita datang. Silakan Felicia duduk di sini sama Ocha. Iya, Felicia cantik ya. Sekali lagi ya, setelah diciptakan semuanya, Allah melihat semuanya itu gimana? Sungguh lagi. Sungguh amat baik. Nanti kita mau cerita buat Felicia ya, siapa yang bisa cerita ya. Nah, terus setelah Allah melihat sungguh amat baik, pada hari ke-7 Allah menciptakan apa? Menciptakan lagi nggak? Enggak. Pinter. Allah berhenti menciptakan karena sudah amat baik. Mau apa lagi? Jadi Allah berhenti dan beristirahat pada hari ke-berapa? Ke-7. Pertanyaannya, sekaligus ngulangin ke Feli ya. Nah, Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya dan bermacam-macam. Itu untuk siapa sih? Untuk apa sih? Untuk siapa? Untuk apa? Ya, Allah menciptakan dunia ini. Ada ikannya, ada binatangnya, ada orangnya, ada burungnya, ada matahari, bulan, bintang. Ada tulisannya Allah menciptakan segala sesuatu. Iya, Allah menciptakan segala sesuatu untuk apa? Ya, kalian tahu, kalau tahu ini tak kasih. Nah, ini pertanyaan susah nih ya. Bisa punya hadiah nih, ayo. Nah, yang besar. Nah, coba dikit-dikit sampai bisa tak kasih. Allah menciptakan segala sesuatu untuk apa? Hah? Bukan. Barusan. Padahal bisa. Kebagusan. Oh, terlalu bagus ininya. Oh, ini bagus banget. Tadi padahal Miska sudah ngajarin lo lewat nyanyi ya. Ayo, masih ingat gak? Allah menciptakan dunia untuk ya. Wah, denger lo Miati ya. Untuk kemuliaannya. Apa maksudnya lo kemuliaannya? Kalau kita ngomong Allah yang mulia, kemuliaan Allah berarti kita berkata Allah itu hebat, Allah itu baik. Sekali lagi ya, nanti tak tanyain masih ada 4 hadiahnya itu ya. 3. Kamu ini 1. Oh iya, yang satu kecil nggak? Oh ya, tak apa-apa. 3 aja. Oh nggak apa-apa. Gak apa-apa, kecil yang paling belakang. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Untuk apa? Kemuliaannya berarti kita berkata Allah itu dan Allah itu baik. Oke, ingat-ingat itu ya.
Oke. Jadi udah ya, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya semuanya diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya loser, belum dapat hadiah. Ini 4 pertanyaan terakhir belum dapat hadiah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Ya, oke. Benar Tuhan Yesus, tapi dalam perjanjian lama kita ngomongnya Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Terus apa lagi yang Allah ciptakan? Hewan apa lagi? Manusia apa lagi? Bulan apa lagi? Ya, bintang. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Oke. Ini ada hadiahnya yang ini. Angkat tangan dulu baru boleh jawab. Oh, sampai tunduk aja. Angkat tangan dulu baru boleh jawab. Untuk apa Allah menciptakan segala sesuatu? Yuk, untuk apa Allah menciptakan segala sesuatu? Angkat tangan. Apa? Iya, untuk kemuliaan Tuhan kita. Makanya siap-siap. Kalau ngomong untuk kemuliaan Tuhan, berarti Allah kita itu gimana? Bicara tentang apa? Ada 2. Allah itu? Nah iya, untuk kemuliaan Tuhan berarti kita bicara tentang Allah itu yang bagaimana? Ada 2. Bukan. Bukan. Baik, satu lagi. Allah itu? Allah itu? Ya Maha Kuasa, betul sih, nggak salah sih. Tapi tadi kita ngajarin gimana? Tadi kita bilang. Kalau Sabri ngomong apa? Dirangkum kuat, kuasa, dirangkum jadi satu kata itu. Apa itu? Perkasa dirangkum jadi satu kata itu apa? Allah itu? Apa sih ngomong? Semuanya ngomong. Jadi sekali lagi ya, kalau ngomong kemuliaannya berarti kita berkata Allah itu hebat, Allah itu baik. Kita ngomong lagi, Allah itu hebat dan baik. 1, 2, 3. Allah itu hebat dan baik. Nah, seperti itu. Sekarang ini ada hadiahnya lagi. Siapa yang jawab? Masa saya tanya dulu ya, misalnya anaknya enggak bisa ngomong tapi mamanya yang jawab, bagaimana loh, Sir? Dapat enggak? Pas yang depan itu yang nggak ada mama-mama. Oh gitu. Itu nanti aja yang kecil aja mamanya. Kan ada hadiah terakhir ya untuk mamanya. Kasihan yang ini nanti. Ya, oke. Sekarang perhatikan lagi pertanyaannya. Allah itu hebat, Allah itu baik. Allah mencipta tadi dengan cara apa? Firman. Angkat tangan dulu. Siapa tadi yang ngomong pertama itu? Oke. Turun tangannya. Cepat-cepatan. Oke, cepat-cepatan. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Aku dulu. Jangan ngomong dulu. Taruh sini tangannya. 1, 2, Cepat-cepatan. 3. Nih. Sampai apa? Selin. Allah menciptakan dengan cara apa, Selin? Berfirman apa? Berfirman. Kalau berfirman itu artinya apa? Ayo Allah Artinya apa? Bicara. Hanya dengan bicara semuanya muncul. Seperti itu ya. Terakhir. Ini nanti saya namanya Dengarkan pertanyaannya, jawab. Angkat tangan dulu. Sebentar. Turun tangannya. Belum ada pertanyaan. Jawabnya. Dengerin dulu pertanyaannya. Ya. Tenang. Siap. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat bahwa segala sesuatu bagaimana? Sudah sempurna. Itu sudah sempurna. Tapi bahasanya Alkitab apa? Sungguh Luar biasa. Betul
Sungguh luar biasa, tapi bahasanya Alkitab bahasa Indonesianya apa? Sungguh amat baik. Lagi, sungguh amat baik. Apa? Sungguh amat baik. Amat baik artinya apa? Tadi itu sempurna. Tadi itu luar biasa, tapi bahasanya Alkitab sungguh amat baik. Itu bahasanya di dalam Alkitab. Ya. Nah, terakhir, angkat tangan dulu ya, jangan ngomong ya. Jangan ngomong nggak dapat nanti ya. Tangannya dulu baru ngomong. Angkat tangan dulu, kalau ditunjuk baru ngomong. Setelah Allah melihat sungguh amat baik, pada hari ke-7 Allah ngapain? Yuk, Ella. Istirahat. Ella dapat. Sekarang mamanya. Oh mamanya, Mamanya tadi kalau mamanya dapat yang paling besar. Rasanya juga yang di Mamanya dapat yang paling besar. Ini gampang. Apa cepetan? Lo lihat ya, itu mamanya juga di sana. Lo lihat ya, ini gampang. Dari tadi lo harus cerita, lo tapi nggak ngomong lo. Lo harus ngambil dari kitab apa? Kitab apakah itu? Dan pasal berapa? Mamanya Ella. Kejadian? Mama Mary. Pasal? Mama Mary. Mama Mary. Kejadian pasal? Ya pasal 1. Iya, jadi tadi cerita yang Lo Evelyn ambil itu ada di Alkitab Kejadian pasal 1. Nanti kalian bisa baca ya. Pasal 1 itu pasal yang paling depan sekali. Ayo, selesai. Lo masih punya ini nih. Nih, lo masih punya ini nih. Nah, sekarang kita mau coba bersanjak dulu. Silakan berdiri sebelum kita ngafalin ayat. Ayo berdiri. Ayo, ikuti Lo Evelyn ya. Allah menciptakan matahari. Sampai cincin semuanya ngomong dulu. 1, 2, 3. Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan burung-burung. Wah, lagi. Allah menciptakan burung. Nah, terus terakhir. Allah menciptakan kamu dan saya. Satu tunjuk temennya ya. 1, 2, 3. Allah menciptakan kamu dan saya. Nah, sekali lagi ya dari awal ya. Ya. Bilang semua Allah menciptakan. 1, 2, 3. Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan burung-burung. Allah menciptakan kamu dan saya. Oke, silakan dulu. Sekarang kita mau hafal ayatnya. Nanti ayatnya ini bisa taruh di sini ya. Terus habis itu pulang cerita sama papa, sama mama, apa maksudnya yang di sini? Apa ini ayatnya? Ayat ini Kejadian 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. Perhatikan. Kejadian 1 ayat 1. 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gampang ya? Ya, sekali lagi. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba sekarang Blose ngomong panjang dari awal sampai akhir, saya sekalian yang ngomong sendiri. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, yang cewek-cewek dulu. Nah, Yang cewek-cewek perempuan, dulu, yang ayo. perempuan dulu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Udah apa belum? Sudah, nanti tak tanyain. Ayo yang cowok-cowok. Jawab, 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih bingung ya? Oke. Ini ngambil kelentek ya, nanti dikelentek sambil ngomong ya. Kejadian 1 ayat 1 terus kita ini. Nah, ini jadi rencana kita. Pulang dengan membawa ini nanti ditanya sama papanya. Ya, Pak, cerita sama papa. Papa. Kejadian 1. Nah, ya ngomong. Ini kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dengan bisa? Oh, pintar. Ya, dosa bagiin satu orang satu sambil dikelentek kita bisa. Nah, semua dapat 1. Dikelentek dipasang Sambil di sini, dilepas di kerahnya. ditempel di sini ya. Susah. Ayo. Kejadian 1 ayat 1. Masa? Kejadian 1 pada mulanya Ini bagus sekali. Belum. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ya, nanti cerita sama papanya, sama mamanya kalau Allah menciptakan hanya dengan bumi. Pada mulanya Ayo kita mau berdoa yuk. Sudah. Ayo. Doa ya. Jangan di sini. Yuk kita mau berdoa. Semuanya Tangannya doa. Ikuti lo sampai berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dalam menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman dan itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Dunia Allah yang hebat dan baik yang menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.